Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selama ini kita mengenal sumur Zam-Zam dari buku-buku agama, namun sebenarnya ada sisi ilmiah dari cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang air, yaitu hidrogeologi. Video ini bukan untuk menjelaskan khasiat atau keajaiban air Zam-Zam, tapi mengenai geologi sebuah sumur. Sumur Zam-Zam yang sekarang ini kita lihat adalah sumur yang digali oleh Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad. Sehingga saat ini, dari ilmu persumuran, maka sumur Zam-Zam termasuk kategori sumur gali atau the water well. Sumur Zam-Zam ini memiliki kedalaman sekitar 31 meter hingga kedalaman 13,5 meter, teratas menembus lapisan aluvium Wadi Ibrahim. Lapisan ini merupakan lapisan pasir yang sangat berpori, yang berisi batu pasir hasil transportasi dari lain tempat. Mungkin saja dahulu ada lembah yang dialiri sungai yang kemudian saat ini sudah kering, atau dapat pula merupakan dataran rendah hasil runtuhan maupun penumpukan hasil pelapukan batuan yang lebih tinggi topografinya. Di bawah lapisan aluvium Wadi Ibrahim ini terdapat setengah meter lapisan yang sangat lulus air. Lapisan yang sangat lulus air ini yang merupakan tempat utama keluarnya air-air di sumur Zam-Zam. Kedalaman 17 meter ke bawah selanjutnya, sumur ini menembus lapisan batuan keras yang berupa batu-batuan beku diorit. Batuan beku jenis ini memang agak jarang dijumpai di Indonesia, tetapi sangat banyak dijumpai di Jazirah Arab. Pada bagian atas batuan ini dijumpai rekahan-rekahan yang juga memiliki kandungan air. Dulu ada yang menduga retakan ini menuju Laut Merah, tapi tidak ada laporan geologi yang menunjukkan hal itu. Dari uji pemompaan, sumur ini mampu mengalirkan air sebesar 11-18,5 liter per detik hingga per menit dapat mencapai 660 liter per menit atau 40 ribuan liter per jam. Celah-celah atau rekahan ini salah satu yang mengeluarkan air cukup banyak. Ada celah yang memanjang ke arah Hajar Aswad dengan panjang 75 cm dan ketinggian 30 cm. Juga beberapa celah kecil ke arah Bukit Sofa dan Marwah. Keterangan geometris lainnya, celah sumur di bawah tempat tawaf selebar 1,56 meter. Kedalaman total dari bibir sumur 30 meter, kedalaman air dari bibir sumur 4 meter, kedalaman mata air 13 meter, dari mata air sampai dasar sumur 17 meter, dan diameter sumur berkisar antara 1,46 hingga 2,66 meter. Menurut Saudi Geological Survey, kota Mekah terletak di lembah. Gambar ini memperlihatkan lokasi sumur Zam-Zam yang terletak di tengah lembah yang memanjang. Masjidil Haram berada di bagian tengah di antara perbukitan di sekitarnya. Luas area tangkapan yang hanya 60 km persegi ini tentunya cukup kecil untuk menangkap air hujan yang sangat langka terjadi di Mekah, sehingga memerlukan pengawasan dan pemeliharaan yang sangat khusus. Karena sumber air utama dari sumur Zam-Zam ini adalah dari air hujan yang turun di daerah sekitar Mekah. Sumur Zam-Zam secara ideologi hanyalah seperti sumur gali biasa, sehingga sangat memerlukan perawatan. Perawatan sumur ini termasuk menjaga kualitas higienis air dan lingkungan sumur, serta menjaga pasokan air supaya mampu memenuhi kebutuhan para jamaah di Masjidil Haram. Pembukaan lahan untuk pemukiman di seputar Mekah sangat ditata rapi untuk menghindari berkurang kapasitas sumur ini. Sekali lagi, sumur Zam-Zam dalam pandangan ilmiah hidrogeologi tidak terlalu istimewa dibanding sumur-sumur gali lainnya. Namun, karena sumur ini bermakna religi, maka perlu dijaga. Banyak yang menaruh harapan pada air sumur ini karena dipercaya dapat membawa berkah. Ada yang menyatakan sumur ini juga bisa kering kalau tidak dijaga. Jika kalian sering melihat video yang sempat beredar dan viral ini, video ini bukanlah penampakan dari kamera yang dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam, melainkan sebuah lubang di Kanada dari seorang yang ingin memeriksa kedalaman lubang. Video asli sumur Zam-Zam dipublikasikan oleh channel resmi Kepresidenan Arab Saudi. Satu hal lagi yang belum tuntas terjawab selama masa perawatan, banyak dan beragam benda ditemukan di dasar sumur ini. Benda-benda yang ditemukan ini kini menjadi koleksi Museum Haramain yang berlokasi di wilayah Ummul Jaud Mekah dan tersaji indah dalam bingkai kaca. Di salah satu ruangan tersaji lengkap seluk-beluk mengenai sumur Zam-Zam, mulai dari perubahan fasilitas pendukungnya dari masa ke masa hingga penjelasan mengenai sumur itu sendiri. Pernak-pernik lain mengenai sumur Zam-Zam juga tersaji, seperti benda-benda yang ditemukan di dasar sumur.
Terhitung ada 60 benda menyerupai logam uang koin beraneka warna yang ditemukan di dasar sumur Zam-Zam ketika dilakukan proses pembersihan. Namun, tidak ada keterangan detail informasi lainnya. Yang jelas, di bawah etalase kaca tertulis bahwa benda-benda ini diambil dari dasar sumur Zam-Zam. Salah satu yang bisa kita kenali adalah uang koin dari Malaysia ini. Di sini juga dibajang koleksi tempat menampung air Zam-Zam dari teko dan bejana berwarna kuning keemasan. Dengan aneka bentuk juga ditampilkan dalam etalase kaca. Selain benda-benda temuan tersebut, terdapat koleksi lain yang berhubungan dengan air Zam-Zam. Benda yang paling menarik perhatian pengunjung adalah cangkang sumur Zam-Zam dari kayu yang disangga besi berdiameter cukup besar. Berikut timba besi krakcan dan tali pengikatnya. Ada juga koleksi foto-foto yang menunjukkan lokasi sumur Zam-Zam. Dari salah satu foto, didapati informasi lokasi persis sumur Zam-Zam. Ternyata berada lurus sejajar dengan Multazam, yaitu bagian Ka'bah di antara sudut Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dalam foto tersebut, digambarkan ada lantai yang diberi tanda khusus bertuliskan sumur Zam-Zam dan para jemaah haji yang sedang tawaf. Namun belakang tanda khusus ini hilang seiring pemasangan lapisan lantai tahan panas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.